Selamat pagi Ayah Bunda dan teman-teman PAUD Pelangi Jimbaran. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Masih semangat kan belajarnya bersama Bu Guru? Tentunya masih. Ada siapa saja ya Bu Gurunya? Masih ingat? Ada Bu Guru Ilo di sentra. Ya, di sentra Balok. Ada Bu Guru Fajar di sentra persiapan. Ada Bu Guru Ketut di sentra alam. Dan ada Bu Guru Dois di sentra seni dan kriya. Teman-teman, diikuti ya nyanyinya, aturan mainnya, kegiatannya, dan ada ceritanya juga loh. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Lingkaran, lingkaran, mari buat lingkaran. Rentangkan tangannya, tak bersentuhan. Lingkaran, lingkaran, mari buat lingkaran. Rentangkan tangannya, tak bersentuhan. Skip, skip, skip to my love. Skip, skip, skip to my love. Skip, skip, skip to my love. Skip to my love, my darling. Fly in the buttermilk, swoop, swoop, swoop. Fly in the buttermilk, swoop, swoop, swoop. Fly in the buttermilk, swoop, swoop, swoop. Skip to my love, my darling. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I know my number, so do you. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. I know my number, so do you. Kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhanku, berilah kami kekuatan dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan hari ini. Amin. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Go, 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 yes! Sekarang kita tepuk anak PAUD yuk. Tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria, yes, yes, yes. Sebelum masuk sentra alam, ayo kita nyanyikan yel-yelnya bersama-sama. Ayo teman-teman main di sentra alam, melukis dan menggambar, menggunting dan menempel, dan banyak yang lainnya. Yuk dengan teman-teman, yuk dengan teman-teman. Selamat pagi ayah bunda yang ada di rumah. Seperti biasa, sebelum kegiatan dimulai, silahkan ayah bunda menuliskan kalimat tantangannya terlebih dahulu. Kalimat tantangan hari ini yaitu tentang secantik apakah cetakan tumpengmu. Jika ayah bunda sudah siap, kami akan membantu untuk membuka materinya. Teman-teman, sebelum kegiatan kita mulai, ayo kita nyanyi lagu Good Morning dulu. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Selamat pagi teman-teman.
Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Dan jangan lupa sebelum dan melakukan kegiatan selalu mencuci tangan. Apabila teman-teman keluar rumah, silakan pakai maskernya ya, biar kita terhindar dari virus dan kita semua menjadi sehat. Nah, teman-teman, hari ini kita belajarnya di Sentra Alam bersama Bu Ketut. Nah, sekarang Bu Ketut akan mengenalkan tentang upacara adat Bali. Nah, mana ya tulisannya upacara adat Bali? Seperti ini ya teman-teman. Upacara adat Bali. Nah, ada huruf apa saja ya? Mari kita lihat sama-sama. Ada huruf U, P, A, C, A, R, A, A, D, A, T, B, A, L, I. Dibaca upacara adat Bali. Ada berapa ya hurufnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya teman-teman ya. Yang mana ya angka 15 ya? Nah, ini teman-teman, ini namanya angka 15, yaitu angka 1 dan angka 5. Nah, teman-teman, di Bali banyak sekali ya beraneka ragam ada tradisi, ada dilihat dari cirinya, ada dilihat dari upacaranya. Ya, untuk hari ini Bu Ketut tentang upacaranya ya sayang ya, ya teman-teman. Nah, upacaranya di sini di Bali ini ada banyak sekali. Ada upacara manusayadnya, ada upacara dewoyadnya, ada untuk Buto Kalo juga. Nah, untuk hari ini Bu Ketut akan mengenalkan ya sarana-sarana yang dipakai untuk melakukan upacara itu. Nah, upacara apapun perlu sarana seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini Bu Ketut punya namanya tumpeng teman-teman. Ini dari beras. Dan beras itu bisa dimasak jadikan nasi, terus dibentuklah menjadi tumpeng. Upacara apapun yang dilakukan di Bali akan menggunakan bahan ini. Nah, ini ada warnanya putih, ada warnanya merah, dan bentuknya juga seperti bentuk kerucut ya teman-teman ya. Di samping itu juga ada buah-buahan loh teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah bahan-bahan untuk upacara di Bali. Upacara apapun menggunakan bahan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai berkegiatan lagi, mari kita menyanyikan lagu Bali, yaitu judulnya tentang Dadong Dao. Namun disimak lewat video berikut ini ya. Dadang dao, Asia putih, Sube mata loreko.
Teman-teman, Bu Ketut akan membuat bentuk tumpeng. Tumpeng ini akan Ibu buat bahannya dari nasi dan cetakannya dari daun pisang. Nah, silakan kalian simak lewat video berikut ini ya. Baiklah teman-teman, Ibu akan mulai ya untuk membuat tumpengnya. Adapun bahannya yaitu dari nasi. Nah teman-teman, Ibu akan membuat cetakannya dari daun terlebih dahulu ya. Ibu bentuk dulu. Nah ini ya. Terus Ibu kasih biar tidak lepas. Lalu Ibu potong daunnya. Lalu Ibu masukkan nasinya pelan-pelan. Seperti ini ya. Pelan-pelan ditambahkan. Nasinya ditekan sampai nanti tidak lepas. Ini boleh diisi penuh atau boleh juga setengah ya teman-teman. Nah, Ibu isi segini aja ya, separuh saja. Nah, lalu Ibu lepas pitingnya. Ibu buka daunnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ibu taruh di ingkel ini, di tempat banten ini ya. Itu namanya tumpeng. Nah, selanjutnya akan Ibu tambahkan biar menjadi banten ya. Tumpeng dulu, terus Ibu tambahkan pisang. Ada buahnya. Buah apel, jeruk. Kalau kalian punya buah yang lainnya boleh ya. Nah, ada salaknya. Ibu tambahkan jajan juga. Dan ada juga tambahannya ya teman-teman ya. Nah, ini namanya kacang saur, terus diisi canang di atasnya. Nah, ini ditambahkan bantal, tape namanya, dan juga debu. Sudah jadi banten teman-teman. Inilah sarana upacara. Untuk upacara apapun silahkan boleh dipakai ya teman-teman ya. Nah, untuk di rumah teman-teman boleh membuat bentuk tumpeng ini tidak harus dengan seperti yang Ibu buat hari ini. Boleh dengan Play-Doh, boleh dengan tanah liat atau yang lainnya. Dan bagi yang selain umat Hindu tidak harus membuat banten, boleh juga membuat tumpeng dipakai untuk selamatan ulang tahun atau acara syukuran. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi tumpengnya Bu Ketut sudah jadi. Bu Ketut juga pingin tahu loh, secantik apakah cetakan tumpengmu. Nah nanti kalian boleh berkreasi bersama ayah bunda di rumah. Namun harus selalu ingat ada aturan mainnya. Pilih salah satu kegiatan, kerjakan dengan fokus dan sampai tuntas. Apabila sudah selesai, kalian harus merapikan, mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 1 jam untuk bermain di rumah bersama ayah bunda. Selamat bermain. Nah teman-teman, waktunya sudah habis untuk bermain. Sekarang waktunya beres-beres. Beres-beres, ayo beres-beres. Simpan mainan di tempatnya lagi.
Simpan yuk simpan, simpan yang rapi, itu tandanya anak yang hebat. Simpan yuk simpan, simpan yang rapi, itu tandanya anak yang hebat. Terima kasih ya teman-teman sudah mau bermain di rumah bersama ayah bunda, dan teman-teman juga sudah mau merapikan. Nah sekarang Bu Ketut punya cerita buat kalian. Mohon disimak ya ceritanya tentang I Cupa dan I Gerantang. I Cupa dan I Gerantang. Di desa Majapahit tinggal 2 orang laki-laki bersaudara, yaitu I Cupa dan Gerantang. I Cupa yang berbadan gemuk dan berperut buncit sangat malas mengurus dirinya. Lain halnya dengan si Gerantang yang badannya tinggi, semampai, bersih dan tampan, amat serasi dengan sifatnya yang rendah hati, sabar, ramah dan rajin bekerja. Pada suatu hari, mereka berdua disuruh sama ayahnya untuk membajak sawah. I Cupa bermain-main di sawah, sedangkan I Gerantang membajak sawah sendirian. Menjelang tengah hari, I Cupa melumuri dirinya dengan lumpur dengan akal-akalannya itu agar dapat mengambil isi hati ayahnya. Ayah, sampai hati sekali Gerantang membiarkan aku mengerjakan sawah sendirian. Sedangkan dia bermain-main saja dengan teman-temannya. Aku sangat kesal sekali sama anak itu. Sang ayah percaya begitu saja. Hei anak pemalas, percuma kau membantu aku. Taunya hanya bermain dan berdandan saja, kata sang ayah. Si Gerantang yang tidak dikasih kesempatan untuk membela diri akhirnya pergi meninggalkan rumah. Ayah, ngapain ayah mengusir Gerantang? Akulah sebenarnya yang salah. Yang mengerjakan sawah itu adalah si Gerantang, ayah, kata si Cupa. Ayahnya terperangah dan menyesal. Mengapa bertindak terlalu cepat tanpa mempertimbangkan benar dan salahnya? Kalau demikian, susullah adikmu cepat-cepat, suruh dia pulang dan minta maaflah kepadanya, kata sang ayah kepada si Cupa. Gerantang sudah berada jauh di luar daerah Majapahit. Menjelang masuk ke hutan, barulah I Cupa berhasil menemukan adiknya. Berkali-kali I Cupa mengajak adiknya untuk pulang ke rumah. Namun, I Gerantang tetap menolaknya. Katanya, ia mau belajar hidup dan mengembara. Karena I Cupa tidak berani pulang, dia pun mengikuti jejak adiknya. Perjalanan mereka berdua sangat melelahkan. I Cupa selalu mengeluh dan setiap saat minta makan. Si Gerantang sangat jengkel sekali dengan kelakuan kakaknya, apalagi melihat peringainya yang tidak hormat kepada semua orang. Tetapi Gerantang yang selalu sabar dan rendah diri selalu memohonkan maaf kepada orang lain atas kelakuan kakaknya. Setibanya di kota Kediri, kedua anak bersaudara ini terheran dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Jalan-jalan tenang, tidak ada orang yang lalu lalang. Sesekali hanya ada suara anjing yang mengonggong di depan rumah. Suasana sangat mencekam, seperti kota yang baru kalah dari perang. Ada apa ya? Maaf Jero, apa yang terjadi di kota ini ya? Kelihatan senggang dan sepi sekali, tanya Gerantang. Iya,
Maaf Jero, semua orang takut keluar rumah. Karena beberapa hari lalu raksasa Kamandaru menculik putri raja yang bernama Raden Dewi. Akhirnya beliau berjanji, siapa yang bisa membunuh dan mengalahkan si raksasa Kamandaru dan mengembalikan Raden Dewi dengan keadaan hidup dan selamat akan diberikan penghargaan setinggi-tingginya dan akan dijadikan menantu. Hahaha, akulah Icupa yang akan membunuh raksasa Kamandaru. Aku berasal dari desa Majapahit. Namaku Icupa. Aku sudah sering membunuh raksasa. Hahaha. Sangat malu sekali Igrantang mendengar kata-kata kakaknya. Dengan budi bahasanya yang halus, Igrantang memohon pada orang itu agar menghantarkan ke istana. Di depan raja yang sedang bersedih, Igrantang menghormat kepada raja dan berkata, "Kami menghadap Paduka bukan karena hadiah, namun karena merasa terpanggil untuk menyelamatkan negeri ini. Izinkanlah kami untuk ikut serta membunuh raksasa Kamandaru." "Benar Jero, akulah yang akan membunuh raksasa Kamandaru itu," kata si Cupa. Raja sangatlah mengerti dengan sifat kedua pemuda tadi. Pemuda yang gemuk, perutnya buncit, yang selalu minta makan, gak perlu dipercaya. Oleh karena itu, Sang Prabu memberikan tanda restunya kepada Igrantang. Singkat cerita, kedua laki-laki yang bersaudara itu sudah tiba di depan gua raksasa Kamandaru. Gua itu sangatlah gelap dan menyeramkan. Di kiri kanannya terdapat bukit dan semak-semak yang sangat lebat. Baunya tengik. Di kanan bukit itu ternyata adalah onggokan dari beraknya si Kamandaru. "Kalau demikian, kamu aja yang masuk dulu ya. Nanti kalau raksasanya keluar, biar aku yang membunuhnya," kata si Cupa. "Baiklah," jawab si Gerantang. Cupa berdiri di depan mulut gua dan sambil kakinya gemetar karena takut kalau raksasa Kamandaru akan muncul di depannya. Sedangkan Igrantang dengan tenang masuk ke dalam mulut gua. Tangan kanannya siap memegang keris yang telah terhunus. Setelah melangkah beberapa meter, gua itu membelok turun seperti sumur yang dalam. Dengan bantuan cahaya yang remang-remang, dia meraba dinding yang terjal. Untunglah ada akar dari pohon yang menembus dinding. Dan akhirnya, dengan akar itu, dia memegang akarnya untuk bergantungan menuruni goa. Raksasa Kamandaru mengendus bau manusia yang mendekatinya. Ia menggeram dan berteriak. Teriakannya si raksasa itu sangat memekikkan dan itu didengar oleh si Cupa. Akhirnya si Cupa mengira raksasa itu akan muncul dan akhirnya si Cupa bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian wajah si Cupa sumringah karena melihat tomaknya adiknya Igrantang. Ternyata tomaknya yang dipancangkan adiknya merebah ke timur. Itu berarti si Gerantang sudah berhasil membunuh raksasa Kamandaru. "Tunggu Gerantang, raksasa itu akan aku cekik," katanya setelah memasuki mulut goa. Karena goa itu dalam dan gelap, Icupa menunggunya di bibir sumur. Ketika melihat si Gerantang sudah menggendong Raden Dewi dan menggapai-gapaikan tangannya, muncullah niat jahatnya si Cupa. Di bibir sumur, Icupa merebut Raden Dewi dan menendang adiknya dengan sekuat tenaga. Igrantang pun berguling, tubuhnya terjatuh di dekat mayat raksasa Kamandaru. Lalu
ia pingsan. Dengan gagahnya, si Cupak menggendong Raden Dewi dan membawanya ke kota Kediri. Rakyat Kediri menyambut kedatangan si Cupak dan mereka merayakannya kemenangan itu dengan berpesta pora. Bagaimana layaknya si Cupak itu sebagai sang pahlawan. I Cupak bukan saja sebagai menantu raja, namun dia angkat juga sebagai pangeran. Tapi aneh sekali, di tengah-tengah kegembiraan rakyat itu, wajah sang Prabu dan sang putri sangat murung sekali. Dan tahun pun berganti tahun. Suatu pagi, Raden Dewi berbelanja ke pasar dan diiringi oleh dayang-dayangnya. Dia melihat ada seorang pemuda tampan menjual bunga di pasar, dan di jari manisnya melingkar sebuah cincin, dan cincin itu diselidiki ternyata adalah milik sang Prabu. Akhirnya si Gerantang dipanggil oleh sang Prabu, dan Gerantang pun menghadap sang Prabu. Lalu si Gerantang menceritakan kisahnya dalam menyelamatkan Raden Dewi, sampai akhirnya dia didorong oleh si Cupak jatuh ke sumur, pingsan, dan akhirnya dirawat oleh seorang petani. Mendengar ceritanya si Gerantang, sang Prabu dan Raden Dewi sangat marah sekali dan mengusir si Cupak agar pergi dari istana. Akhirnya si Cupak pergi dan tidak kembali lagi. I Gerantang sekarang bukan hanya sebagai menantu raja, namun I Gerantang diangkat menjadi pengganti dan pewaris tahta kerajaan Kediri. Si Gerantang sekarang dijuluki sebagai Prabu Anom. Prabu Anom yang sangat peduli kepada masyarakatnya, yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Si Gerantang yang sebagai Prabu Anom ini memberikan maaf kepada rakyat yang sudah mengakui kesalahannya. Dia juga memberikan maaf kepada kakaknya si Cupak, juga ayahnya. Dan si Gerantang memberikan penghargaan kepada petani yang sudah merawatnya. Nah, akhirnya kerajaan Kediri ini menjadi tentram, nyaman, dan sejahtera di bawah pimpinan Prabu Anom, yaitu si Gerantang. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tadi adalah yang mana kita harus saling menyayangi kakak, adik, ayah, bunda, dan semua anggota keluarga, dan tidak rakus, mau berbagi, tidak memfitnah. Lakukanlah sifat sikap yang terbaik agar nanti kita mendapatkan pahala yang baik juga. Nah, cukup sekian kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Tuhanku, terima kasih atas pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Amin. Sampai jumpa nanti. Terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini. Jika Ayah Bunda terus mengikuti dan sesuai dengan arahan Bu Guru, itu sama dengan belajar di PAUD yang dapat mengembangkan seluruh potensi anak meskipun belajar di rumah. Teman-teman, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan, tetap di rumah, memakai masker jika bepergian, dan menjaga jarak. Ayah Bunda, jangan lupa didokumentasikan ya melalui video atau foto. Terima kasih. Sampai jumpa.